Pernah nggak sih kamu ngerasa gini? Ada orang yang penghasilannya biasa aja, hidupnya juga kelihatan sederhana, tapi pelan-pelan hartanya nambah. Sementara kita kerja keras, lembur, capek, tapi tiap akhir bulan masih mikir, uangnya kemana ya? Banyak orang bilang, ya orang Cina mah emang udah kaya dari sananya. Tapi jujur, yang bikin beda bukan cuma uang awalnya. Yang bikin beda itu cara mikirnya. Dan kabar baiknya, pola pikir ini bisa dipelajari. Di video ini, gua nggak mau bahas mitos, nggak mau glorifikasi siapapun. Kita bahas kebiasaan dan cara berpikir yang sering gua lihat, gua pelajari, dan relevan banget buat kehidupan kita sehari-hari. Inti satu, uang itu alat, bukan gengsi. Pola pikir pertama yang paling kelihatan, uang itu alat, bukan buat pamer. Banyak orang Cina yang secara finansial kuat, tapi hidupnya kelihatan. Biasa aja, bukan karena pelit, tapi karena mereka mikir panjang. Beli sesuatu, pertanyaannya bukan, kelihatan keren nggak? Tapi, ini bikin duit balik nggak? Atau malah habis dan nggak balik-balik? Makanya, mereka nggak keberatan pakai HP lama, nggak gengsi naik kendaraan sederhana, tapi berani keluar uang buat hal yang produktif. Pelajaran buat kita, setiap kali mau beli sesuatu, tanya satu hal simpel. Ini nambah gaya hidup atau nambah masa depan? Inti dua, mikir jangka panjang, bukan cepat puas. Banyak orang pengen cepat kelihatan berhasil, cepat naik, cepat diakui. Sementara pola pikir orang Cina cenderung pelan, tapi konsisten. Mereka nggak masalah. Untung kecil di awal, capek di tahun-tahun pertama. Nggak kelihatan, wah, karena fokusnya bukan hari ini, tapi 5 sampai 10 tahun ke depan. Makanya banyak bisnis keluarga mereka. Kecil dulu, bertahan lama turun-temurun. Sementara kita seringnya, baru jalan dikit, lihat hasilnya kecil, langsung ngerasa, ah nggak worth it. Padahal mungkin kita berhenti satu langkah sebelum berhasil. Inti tiga, kerja keras itu dasar, bukan kelebihan, ini penting. Buat banyak orang Cina, kerja keras itu bukan sesuatu yang spesial. Itu standar minimum, makanya mereka jarang mengeluh. Bukan karena nggak capek, tapi karena capek dianggap bagian dari proses. Sementara banyak dari kita, baru capek sedikit, pengen reward, baru gagal sekali, pengen berhenti, baru sepi order, langsung down. Bukan salah kita, cuman pola pikirnya beda. Pelajarannya, jangan tanya, capek nggak, tapi tanya, capek ini lagi bangun apa? Inti empat, mereka cepat belajar soal uang. Banyak orang Cina dari kecil udah akrab sama. Jualan hitung, untung rugi, nawar ngatur modal. Bukan teori, tapi praktik langsung. Makanya mereka cepat peka sama angka. Sementara kita sering takut ngomong soal uang gengsi jualan. Ngerasa bisnis itu bukan bakat gue. Padahal, uang nggak peduli bakat. Uang nurut sama. Siapa yang mau belajar dan konsisten? Mulainya nggak perlu besar. Jual kecil-kecilan bisnis sampingan belajar, ngatur cash flow pribadi. Yang penting, mulai sadar uang kemana dan dari mana. Inti lima, mereka nggak menunggu sempurna. Ini yang sering bikin kita kalah start. Kita nunggu, modal besar. Waktu luang mental siap kondisi ideal, sementara banyak orang Cina, mulai dulu, berantakan belakangan, sambil jalan, baru dibenerin. Karena mereka paham, yang bikin kaya bukan rencana sempurna, tapi aksi yang terus diperbaiki. Jadi kalau dirangkum, pola pikir yang bikin mereka selangkah lebih kaya itu. Uang dipakai buat tumbuh, bukan pamer. Fokus jangka panjang, bukan hasil instan kerja keras dianggap standar. Cepat belajar soal uang, mulai sekarang bukan nunggu sempurna. Ini bukan soal ras, bukan soal dari mana kamu lahir. Ini soal cara kamu melihat uang, waktu, dan usaha. Malam ini, coba satu hal kecil aja. Bukan langsung bisnis besar, bukan langsung berubah drastis. Cukup, catat pengeluaran kamu hari ini. Lihat mana yang bikin masa depan, mana yang cuma bikin senang sesaat. Perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Kalau kamu ngerasa video ini kena, jangan berhenti di sini. Kita belajar pelan-pelan. Kita bangun bareng-bareng, karena jadi lebih kaya itu bukan soal cepat, tapi soal nggak berhenti.